Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Octavia dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2201010015. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar teknik kendali yang berkaitan dengan sistem kontrol loop tertutup dan sistem kontrol loop terbuka. Nah, yang pertama, sistem kontrol loop tertutup. Sistem kontrol umpan balik sering disebut sebagai suatu sistem kontrol loop tertutup, yang mana dalam praktiknya istilah kontrol umpan balik dan kontrol loop tertutup digunakan secara bergantian. Dalam sistem kontrol loop tertutup, drive sinyal kesalahan yang merupakan perbedaan antara sinyal input dan sinyal umpan balik, atau yang dapat berupa sinyal output itu sendiri, atau fungsi dari sinyal output dan turunannya atau integralnya, yang dikirimkan ke pengontrol untuk mengurangi kesalahan dan membawa output sistem ke nilai yang diinginkan. Istilah kontrol loop tertutup selalu menyiratkan penggunaan tindakan kontrol umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Nah, berikut adalah bentuk diagram aliran dari kontrol loop tertutup, yang mana ini adalah masukan atau inputnya, selanjutnya controller, selanjutnya proses, selanjutnya yaitu output yang akan memberikan feedback dan kembali pada input. Oke, yang kedua yaitu sistem kendali loop terbuka atau sistem kendali manual. Nah, sistem yang keluarannya tidak mempengaruhi operasi kendali disebut dengan sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, dalam sistem kontrol loop terbuka, output tidak diukur atau diumpankan kembali untuk dibandingkan dengan input. Contoh praktisnya adalah mesin cuci. Merendam, mencuci dan membilas di mesin cuci bekerja setiap jam. Mesin tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu kebersihan pakaian. Nah, ini adalah bentuk diagram aliran dari sistem kendali loop tertutup. Dibandingkan dengan sistem kendali loop terbuka, sistem kendali loop tertutup cenderung lebih simpel dan mudah. Yang pertama ada input, kontrol, selanjutnya proses, dan selanjutnya akan memberikan output atau keluaran. Nah, selanjutnya itu blok diagram. Diagram blok suatu sistem adalah representasi grafis dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen dan aliran sinyal. Diagram tersebut menggambarkan hubungan timbal balik antara komponen yang berbeda. Berbeda dari representasi matematis murni abstrak, diagram blok memiliki keuntungan menampilkan aliran sinyal dari sinyal sistem nyata secara lebih realistis. Selanjutnya, secara dasar, diagram blok memiliki 3 jenis hubungan dasar, yaitu hubungan seri atau cascaded, paralel, dan umpan balik atau feedback. Nah, untuk materi ini kita langsung masuk ke latihan saja. Nah, ini untuk mendapatkan fungsi alih, seri, cascaded, paralel, dan feedback dengan MATLAB. Dalam analisis sistem kendali, sering kita perlu menghitung fungsi alih seri, fungsi alih sambungan paralel, dan fungsi alih sambungan umpan balik pada loop tertutup. MATLAB menyediakan perintah sederhana untuk mendapatkan fungsi alih yang seri, paralel, ataupun umpan balik. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Misalkan ada 2 blok komponen, yaitu G1, S, NUM1, dan 1. NUM1 ini berperan sebagai penyebut, dan pembilang, dan DEN1 berperan sebagai pembilang. Dan G2S, NUM2 berperan sebagai pembilang, dan DEN2 berperan sebagai penyebut, yaitu dengan nilai 5 dibagi dengan S ditambah 5. Nah, dengan MATLAB dapat dihitung persamaan hubung seri, paralel atau feedback-nya dari 2 blok tersebut dengan menggunakan program yang sederhana. Nah, yang pertama yaitu untuk fungsi alih hubung seri atau cascaded. Nah, untuk mendapatkan fungsi alih hubung seri pada blok G1S dan G2S, kita dapat menggunakan perintah program num dalam kurung siku num, den sama dengan series buka kurung
num 1 dan 1, num 2 dan 2, dan prinsip num dan. Kita langsung cobakan di MATLAB. Yang pertama tadi yaitu fungsi alih hubungan seri. Nah, pada soal yang telah diberikan tadi, untuk nilai num 1 adalah 10. Nilai num 1 adalah 10. Nilai den 1 adalah 1, 2, dan 10. Num 2 nilainya adalah 5, dan den 1 adalah nilainya 1 dan 5. Ini programnya sudah saya bikin, dan untuk hubungan serinya kita masukkan di sini series dalam program ini, dan selanjutnya kita run untuk melihat fungsi alihnya pada command Windows. Nah, ini adalah fungsi alih dari hubungan seri. Yang kedua yaitu fungsi alih untuk hubungan paralel. Fungsi alih untuk hubungan paralel, di mana soal yang dipakai adalah soal yang sama. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya programnya sama, cuman yang diganti itu series dan paralel, karena untuk fungsi yang kedua kita membutuhkan nilai atau fungsi alih paralelnya. Nah, untuk ini kita tinggal ganti ke paralel saja, dari series ke paralel. Nah, ini paralel. Untuk num 1 dan 1, num 2 dan 2-nya nilainya yaitu sama. Kita run saja. Nah, berikut fungsi alih paralelnya, yaitu 5 dikali S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 100 dibagi dengan S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 50. Nah, yang terakhir untuk fungsi alih hubungan feedback. Nah, untuk fungsi alih hubungan feedback, dapat teman-teman lihat rangkaiannya seperti ini. Kita tetap menggunakan perintah program yang sama dengan soal yang sama, cuman kita mengganti dari paralel tadi ke feedback. Nah, ini adalah yang ungu ini, fungsi alih hubungan feedback. Kita run saja. Nah, ini dapat kawan-kawan lihat pada command Windows untuk fungsi alih hubungan feedback-nya, yaitu 10S ditambah 50 dibagi dengan S pangkat 3 ditambah 7 S pangkat 2 ditambah 20S ditambah 100. Oke, selanjutnya masuk ke soal pada halaman 28. Nah, ini diketahui suatu diagram blok sebagai berikut. Ini gambarnya, teman-teman dapat lihat. Nah, jika diketahui G1S sama dengan nilai numnya adalah 3 dan nilai dennya adalah 1 dan 4, untuk nilai kedua S-nya adalah 4, dibagi dengan 4S ditambah 9, di mana numnya adalah 4 dan nilai dennya adalah 4 dan 9. Untuk G3S, nilai numnya adalah 1 dan nilai dennya adalah 1 dan 1. Untuk G4S, nilai numanya adalah 3 dan nilai dennya adalah 1. Oke, kita lihat programnya pada MATLAB. Nah, ini untuk definisi dari nilai G-nya tadi sudah saya masukkan di MATLAB-nya, num 1 dan 1 hingga num 4 dan 4. Nah, di sini kita buat objek fungsi alih untuk setiap blok, yaitu G1 num 1 dan 1 hingga G4 num 4 dan 4. Nah, untuk menghitung yang seri, sama seperti soal yang sebelumnya tadi, pada soal yang pertama,
Di sini saya tetap menggunakan fungsi seri untuk mencari konfigurasi seri. Nah, nanti lagi kita tambahkan untuk fungsi alih gabungan konfigurasi seri. Ini nunden seri tetap menggunakan fungsi prinsip nunden. Kita run saja. Nah, ini adalah fungsi alih yang diperoleh dari fungsi dari soal ini. Yang mana ini adalah fungsi alih konfigurasi seri dengan nilai 36 dengan fungsi alih 36 dibagi 4S pangkat 3 ditambah 29S pangkat 2 ditambah 61S dan ditambah 36. Yang kedua yaitu untuk latihan halaman 28 tadi untuk fungsi paralel. Nah, untuk fungsi paralel, kita tinggal mengganti fungsi serisnya tadi di sini menjadi fungsi paralel. Paralel di sini pada baris ke 17 kita konfigurasikan menjadi paralel, 18-nya kita ganti juga paralel, dan 20-nya kita ganti juga menjadi paralel. Setelah itu kita run. Nah, ini adalah fungsi alih yang diperoleh, yaitu 12S pangkat 3 ditambah 107S pangkat 2 ditambah 267S ditambah 187 dibagi dengan 4S pangkat 3 ditambah 29S pangkat 2 ditambah 61S dan ditambah 36. Nah, yang terakhir yaitu latihan halaman 28 tadi untuk hubungan feedback. Nah, untuk hubungan feedback ini kita juga tinggal mengganti yang bagian paralel tadi menjadi bagian feedback. Nah, pada baris 15, 17, 18, 20 kita ganti semua yang paralel menjadi feedback. Ini kawan-kawan feedback, di sini feedback, G1, feedback G2, G3 dan seterusnya. Oke, langsung kita run. Nah, ini sudah diperoleh fungsi alihnya yaitu 12S pangkat 2 ditambah 75S ditambah 120 dibagi dengan 4S pangkat 3 ditambah 41S pangkat 2 ditambah 152S dan ditambah 208. Oke kawan-kawan, sekian penjelasan dari saya mengenai materi ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.